Selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Kain Tenun Tanimbar di Desa Awean. Sebelum lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Universitas Sanata Dharma, Program Studi Pendidikan Matematika, dengan pemakala 1 Kalista Putri Nataniela, dan pemakala 2 yaitu saya sendiri, Matilda Devi Sampun. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Alasan peneliti memilih kajian eksplorasi etnomatematika pada kain tenun Tanimbar yaitu karena kain tenun Tanimbar merupakan salah satu objek budaya yang menarik untuk dieksplorasi karena memiliki keunikan dari pembuatannya. Kain tenun yang dihasilkan juga memiliki keindahan tersendiri, serta kain tenun ini juga merupakan salah satu kerajinan yang terbilang mahal karena banyak peminatnya tetapi sedikit yang bisa membuatnya, sehingga topik ini menarik untuk diangkat. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui tentang etnomatematika yang terkandung dalam budaya dari daerah Tanimbar tersebut. Aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang terdapat dalam kajian etnomatematika pada kain tenun Tanimbar terdiri dari 5 aktivitas, yaitu aktivitas menghitung atau counting, melokasikan atau locating, mengukur atau measuring, merancang atau designing, dan menjelaskan atau explaining. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek-aspek fundamental matematis menurut Bishop dan kaitannya dengan pembelajaran matematika. Pada kajian kali ini, jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya yaitu kain tenun Tanimbar, subjek penelitiannya yaitu seorang pengrajin kain tenun di salah satu desa di Kepulauan Tanimbar. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara dan studi literatur, dan teknik analisis datanya yaitu analisis visual untuk melihat hubungan antara kain tenun dengan pembelajaran matematika. Kemudian yang berikutnya terkait pembahasan, ada 3 topik besar yang kami bahas, yaitu sejarah singkatnya, alat pembuatan kain tenun dan fungsinya, dan aspek fundamental. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, kami memperoleh informasi bahwa sejak dahulu kala masyarakat di daerah Tanimbar ternyata sudah tahu bagaimana cara menenun. Mereka menggunakan daun lontar untuk membuatnya menyerupai bentuk kain, kemudian dipakai sebagai penutup tubuh mereka. Seiring berjalannya waktu, selain dengan menggunakan daun lontar, masyarakat di daerah Tanimbar juga menggunakan salah satu bahan yang banyak tumbuh di sana, yaitu kapas. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, sanggar-sanggar di daerah Tanimbar juga sudah menggunakan salah satu bahan yang banyak dijual di pasaran, yaitu benang. Selain kain digunakan sebagai penutup tubuh, kain tenun di daerah Tanimbar juga digunakan dalam beberapa acara-acara adat. Misalnya upacara kematian, upacara pelantikan kepala desa, upacara perkawinan, dan upacara-upacara adat lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait alat pembuatan kain tenun dan fungsinya. Ada 8 alat dan 2 alat tambahan, yaitu lapialas, tatandase, lililing, dukune eman, dukune isin, tetean, suane, PT, squatam, dan payat. Alat-alat ini berasal dari bahasa daerah Tanimbar. Alat serta bahan di atas digunakan untuk menenun. Alat untuk menenun bisa dibuat dari kayu yang kuat, misalnya kayu jati, agar tidak mudah patah. Alat yang digunakan terbuat dari kayu sebanyak 8 buah, masing-masing dengan fungsi yang berbeda-beda. Biasanya pada saat membuat kain tenun yang berukuran besar dibutuhkan 6 putar benang berwarna hitam dan warna tambahan untuk motif misal warna kuning dan merah masing-masing hanya 1 putar. Sedangkan untuk pembuatan syal berukuran sedang membutuhkan 3-4 putar benang dan masing-masing warna tambahan 1 putar saja. Begitu pula dengan ukuran syal yang kecil membutuhkan 1-2 putar benang berwarna hitam dan masing-masing warna tambahan untuk motifnya yaitu masing-masing 0,5-1 putar. Untuk pembahasan yang berikutnya, kami membahas mengenai aspek fundamental. Aspek fundamental yang pertama yaitu counting atau menghitung. Di bagian counting, kami membahas mengenai motif yang terdapat pada kain tenun Tanimbar, lalu alat yang digunakan untuk menenun, serta jumlah orang
yang menenun. Nah, untuk bagian motif kain tenun Tanimbar tersebut terdiri dari 3 motif besar, yaitu motif tumbuhan atau flora, motif hewan atau fauna, dan motif manusia. Lalu berikutnya untuk bagian alat yang digunakan seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Alat yang digunakan untuk menenun tersebut terdiri dari 8 buah yang terbuat dari kayu jati atau kayu yang kuat, dan bahan yang digunakan yaitu hanya satu, berupa benang. Lalu proses pembuatan kain tenun itu hanya dilakukan oleh 1 orang. Lalu aspek fundamental yang berikutnya yaitu locating atau melokasikan. Pada bagian locating, penulis mengidentifikasi terkait lokasi pembuatan kain tenun serta posisi menenun. Nah, pembuatan kain tenun Tanimbar tersebut dilakukan di beberapa daerah di Tanimbar, salah satunya di Desa Awean. Proses pembuatan kain tenun biasanya dilakukan di rumah atau di beberapa tempat yang disediakan untuk menenun, misalnya di kantor desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau di beberapa tempat lainnya. Lalu, proses menenun dilakukan dengan posisi duduk, kemudian kaki diluncurkan, serta kekuatan tumpuannya berada di pinggang pengrajin itu sendiri. Selain itu, untuk menenun sendiri harus dilakukan di tempat yang rata, agar pengrajin dapat dengan leluasa dan nyaman saat menenun. Jarak antara pengrajin dengan alat serta bahan untuk menenun juga harus dekat, sehingga mudah untuk dijangkau selama proses menenun. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, posisi duduk penenun tersebut membentuk seperti sudut siku-siku. Lalu aspek fundamental yang berikutnya, peneliti membahas mengenai measuring atau mengukur. Pada bagian measuring, peneliti mengidentifikasi terkait ukuran kain tenun, perbandingan lamanya waktu pembuatan kain tenun, serta harga penjualan kain tenun. Berdasarkan hal-hal tersebut yang diidentifikasi, peneliti memodelkannya menjadi persamaan linear 3 variabel, yaitu X sebagai harga benang hitam, Y sebagai harga benang merah, dan Z sebagai harga benang kuning. Untuk persamaan yang pertama, yaitu untuk kain tenun berukuran besar. Pembuatan kain tenun berukuran besar memerlukan 6 putaran benang berwarna hitam, 1 putaran benang berwarna merah, dan 1 putaran benang berwarna kuning. Serta harga kain tenun berukuran besar yaitu Rp1.000.000. Untuk memodelkan persamaan pertama, peneliti memodelkan menjadi bentuk 6X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1 juta. Lalu, untuk persamaan yang kedua, yaitu kain tenun berukuran sedang. Pada proses pembuatannya memerlukan 3 putaran benang berwarna hitam, 1 putaran benang berwarna merah, serta 1 putaran benang berwarna kuning. Dan harga kain tenun berukuran sedang yaitu Rp500.000. Sehingga peneliti memodelkan menjadi 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp500.000. Lalu untuk persamaan yang ketiga, yaitu kain tenun berukuran kecil, memerlukan 2 putaran benang berwarna hitam, setengah putaran benang berwarna merah, serta setengah putaran benang berwarna kuning. Dan harga untuk kain tenun berukuran kecil yaitu Rp200.000. Sehingga peneliti memodelkan persamaan ketiga menjadi 2X ditambah setengah Y ditambah setengah Z sama dengan Rp200.000. Aspek fundamental yang berikutnya, peneliti membahas mengenai designing atau merancang. Pada bagian designing, peneliti mengidentifikasi terkait pola atau motif dari kain tenun Tanimbar. Nah, pola atau motif pada kain tenun Tanimbar itu ada 3, yaitu motif tumbuhan, motif hewan, serta motif manusia. Lalu peneliti menghubungkan antara motif tersebut dengan unsur matematika yang terkandung di dalamnya. Pada setiap motif pada kain tenun terdapat unsur matematika, yaitu yang pertama simetri.
Terdapat konsep matematika seperti perputaran, translasi, dan refleksi. Yang kedua yaitu pola dan urutan. Menghitung berapa banyak benang yang diperlukan untuk setiap motif, bagaimana pola-pola tersebut akan diulang, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu proporsi. Perbandingan ukuran dan jarak antara elemen-elemen dalam motif kain tenun. Untuk aspek fundamental yang berikutnya, peneliti membahas mengenai explaining atau menjelaskan. Pada bagian explaining, peneliti menjelaskan terkait filosofi atau makna dari motif kain tenun Tanimbar. Nah, kain tenun Tanimbar ini memiliki banyak motif. Namun, peneliti membagi motif tersebut menjadi 3 bagian besar, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Pohon dalam kain tenun Tanimbar biasanya melambangkan kehidupan, keberlimpahan, dan pertumbuhan. Beberapa pohon khas Tanimbar seperti pohon pala mungkin juga memiliki makna penting karena sejarah ekonomi dan budaya mereka. Daun dan bunga dalam motif kain seringkali melambangkan keindahan alam dan keseimbangan ekologi. Mereka dapat mewakili siklus alam dan keberlanjutan. Burung seringkali menjadi motif penting dalam kain tenun Tanimbar. Mereka bisa melambangkan kebebasan, roh, atau kehadiran makhluk gaib. Beberapa burung mungkin juga dianggap sebagai penjaga atau pelindung spiritual. Ikan dapat melambangkan kehidupan bawah air, sumber makanan, dan ketergantungan masyarakat Tanimbar pada laut. Mereka juga memiliki makna spiritual, terutama dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan laut. Manusia dalam motif kain tenun Tanimbar seringkali mewakili masyarakat itu sendiri. Mereka bisa menggambarkan kehidupan sehari-hari, budaya, dan tradisi masyarakat Tanimbar. Pada beberapa kain, manusia juga mungkin digambarkan dalam peran-peran seremonial atau upacara adat. Motif manusia juga bisa mencerminkan hubungan masyarakat Tanimbar dengan alam dan hewan-hewan. Lalu juga menunjukkan interaksi yang penting antara manusia, flora, dan fauna. Secara umum, berdasarkan hasil eksplorasi etnomatika pada kain tenun Tanimbar, terdapat 5 aspek fundamental menurut Bishop, yaitu yang pertama, menghitung atau counting, membahas mengenai jumlah motif, jumlah alat dan bahan, serta banyaknya penenun. Yang kedua, yaitu melokasikan atau locating. Kami membahas mengenai lokasi pembuatan kain tenun dan posisi duduk penenun saat menenun. Lalu yang ketiga, mengukur atau measuring. Kami membahas mengenai perbandingan ukuran kain, harga kain, dan perbandingan lama waktu pembuatan. Yang keempat, merancang atau designing, yang membahas mengenai pola atau motif pada kain tenun, serta unsur matematika yang terkandung di dalamnya. Lalu yang terakhir, menjelaskan atau explaining, yang berisikan 3 motif besar yang terdapat pada kain tenun. Unsur matematika yang peneliti dapatkan membahas mengenai sifat geometri, pencerminan, serta translasi yang terdapat pada motif kain tenun. Lalu, pola dan urutan, serta perbandingan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam kajian kami. Sekian presentasi terkait eksplorasi etnomatematika pada kain tenun Tanimbar di Desa Awear. Terima kasih.